Video ini dibuat karena penasaran seberapa susah sih memasang karet pet pingpong atau mengganti rubber pet pingpong, dan karena penasaran saya coba pasang sendiri, yang ternyata nggak susah-susah amat. Mungkin pemirsa bisa juga mencoba dengan bahan-bahan yang sangat sederhana. Tentu yang pertama adalah bahan-bahan yang akan kita ganti, yaitu karet, blade pingpong itu sendiri, cutter yang tajam, list untuk list blade-nya, juga glue. Macam-macam sih tipe glue-nya. Saya pakai yang speed glue. Ini untuk safety reason ya, alasan keselamatan menggunakan speed glue ini, karena baunya yang lumayan menyengat. Jadi kalau bisa waktu mengapply ini di ruangan yang terbuka, dan lebih bagus lagi menggunakan masker agar aroma glue-nya tidak terisap. Kita apply di blade-nya secara merata, kalau bisa satu arah aja, mengoleskan lemnya. Sudah merata, kita selesaikan satu sisi dulu, yang untuk forehand-nya. Sudah merata, kita biarkan sebentar sampai permukaan lemnya kering. Kita lanjutkan ke rubber yang akan kita pasang, juga kita pasang glue. Kita pasang lemnya dengan kuas sama searah. Setelah dioles sama seperti blade-nya, kita biarkan dulu lemnya sedikit mengering atau permukaannya mengering. Dan cara yang paling gampang adalah kita tempelkan ujung jari kita ke permukaan yang kita lem. Kalau masih nempel berarti masih basah. Kalau sudah tidak menempel di ujung jari, bisa di-apply, bisa ditempelkan antara blade kayunya dengan rubbernya. Kita taruh di permukaan yang rata untuk mempermudah pemasangan. Kita cari bagian tengah rubber dulu, kita paskan dengan bagian tengah atau bagian handle blade pingpongnya. Nah, untuk memastikan rata, kita lebih bagus menggunakan roll, dan rollnya bisa apa aja, yang jelas permukaannya bulat dan rata. Bisa pakai paralon, bisa pakai pipa metal atau apa, yang jelas permukaan silindernya lurus. Dan ini saya menggunakan botol parfum untuk memastikan lem yang kita pasang atau rubber yang kita pasangkan merata di semua permukaan.
Sebenarnya kalau semakin sabar lah, kita nggak buru-buru pasangnya, hasilnya pasti lebih bagus. Dan sebenarnya juga tidak perlu berulang-ulang menggelindingkan rollnya, karena sebenarnya 2 atau 3 kali kalau kita yakin udah rata, sebenarnya lemnya udah menempel kuat banget. Kita selesaikan satu sisi, harus selesai, maksudnya selesai itu sampai dipotong sisa rubbernya, karena kalau nggak dipotong nanti kalau kita pasang sisi keduanya motongnya susah. Nah, kita potong dengan cutter. Ada juga yang motong menggunakan gunting, kalau punya gunting yang tajam dan posisi handle guntingnya agak bengkok lebih gampang. Tapi kalau lurus susah, karena gagang gunting akan nyangkut di handle bednya. Jadi yang lebih praktis ya pakai cutter. Pastikan cutter yang kita pakai tajam, jadi hasil potongannya rapi. Dan ini saya pakai cutter ini satu sisi, sekali potong langsung cutternya kita potong. Cutternya kita potong, maksudnya yang bekas kita pakai motong itu kita patahin. Jadi untuk sisi berikutnya nanti udah pakai ujung cutter yang baru lagi. Ini aja kadang masih mengulang 2 kali baru putus. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya trik memotong yang gampang, bisa berbagi ya. Jadi nextnya kalau mau bikin lagi, hasilnya bisa lebih bagus lagi. Selesai dan lumayan rapi dan kuat. Untuk sisi yang sebelahnya, sebenarnya prosedurnya tinggal mengulang seperti sisi yang pertama tadi, sama persis. Kita lem merata di kedua sisinya, sisi blade juga sisi rubbernya. Kita biarkan sampai kering, permukaan lemnya kering, baru kita tempel. Setelah kita tempel, kita potong pakai cutter yang baru lagi. Intinya langkah pemasangannya untuk sisi yang kedua ini sama persis dengan sisi yang pertama.
seperti yang sudah saya bilang di depan tadi, bahwa speed glue ini baunya luar biasa lah. Mungkin akan awet di hidung dan bisa sakit kepala mencium bau speed glue ini. Sebenarnya ada lagi yang lebih friendly lah, pakai yang lem warna putih, saya lupa mereknya apa, ya water base, bau juga sih, teman nggak, ada yang bilang nggak terlalu menyengat. Kalau speed glue ini memang baunya luar biasa. Pakai masker sepertinya lebih bagus lagi. Pakai masker, pengeleman di tempat terbuka. Ini saya ngelem ini di luar juga, di teras, karena takutnya kalau di dalam rumah baunya kemana-mana. Sama, kita lem searah. Sebenarnya tujuannya searah ini biar lemnya itu meratanya itu ya lebih merata lah. Kalau kita arahnya bolak-balik, ada yang vertikal, ada yang horizontal, biasanya lemnya agak gumpal. Nah, nanti mempengaruhi performan rubbernya waktu udah jadi. Setelah kering, sama seperti yang awal tadi, kita paskan tengahnya. Oh ya, ini saya menggunakan rubber Kokutaku 868. Cukup murah sih untuk lem. Ya nggak apa-apa untuk pemula. Yang pasti kita udah mencoba memasang sendiri dan tidak terlalu sulit, cukup simple, dan sebenarnya nggak lama juga, cepet masangnya. Yang memang agak perlu hati-hati waktu memotong sisa rubber yang di luar plate, karena disitulah nanti menunjukkan hasil akhir potongan rubber kita itu rapi apa enggaknya ya waktu kita memotong sisa rubbernya. Saya yakin teman-teman juga udah banyak lah yang bisa masang lebih ahli. Mungkin bisa berbagi tip gimana caranya masang yang bagus. Saya pernah juga melihat cara motongnya itu memang bagus sekali. Dia pakai jig yang berbentuk frame, jadi motongnya itu cutternya itu udah full satu lingkaran blade. Nanti
blade pingpongnya di frame, terus dia potongnya hidrolis, ditekan, potongannya langsung rapi, semua sisi langsung selesai, sekali tekan jegrek langsung selesai. Cuman saya nggak tahu apa itu namanya alatnya. Mungkin di toko-toko spot yang sudah modern motongnya pakai itu, tapi sebagian besar juga masih manual. Oke, berikutnya kita pasang list. Ini saya beli yang listnya butterfly. Ini perlu diperhatiin buat teman-teman yang sepertinya double side tip ini ada beberapa yang tipe-tipe tertentu itu ada yang bagus, sangat kuat nempelnya, ada juga yang kurang lengket. Pasangnya cukup gampang, tinggal buka double side tape-nya, kita tempel keliling, kita paskan lah statnya sama ujung rubber, jadi jangan sampai nanti kena tangan waktu kita pegang, karena kalau sering tergeser mungkin lebih gampang copot. Kalau masang list ini nggak ada yang susah, karena lebih praktis, udah pakai double side tape, nggak perlu pakai lem. Kita tinggal pasang, motong sesuai panjang lingkaran. Rapi dan nggak rapinya tinggal motong bagian ujung kedua sisinya aja, ujung start dan ujung terakhir. Ini saya masang agak pelan-pelan karena memastikan posisinya di tengah, karena kalau kita bisa juga pasang cepet tapi takutnya melenceng ke kiri kanan jadi nggak rapi. Udah sampai ujung, baru sisanya kita potong. Kita potong pakai cutter, usahakan yang rapi, sejajar dengan sisi kiri dan kanan rubber. Dan udah siap. Gak ada yang susah, bisa dicoba. Mungkin teman-teman yang mau pasang sendiri, dan hasilnya seperti ini foto-fotonya. Terima kasih atas perhatiannya.